Karena pemerintah Hadirin yang saya hormati, sudah kita selesaikan segmen 3 dari debat ini. Mari kita beri semangat untuk ketiga pasangan calon kita. Kita sekarang masuki segmen yang keempat, debat antar calon. Saya akan memberikan kesempatan untuk saling bertanya dan menjawab. Waktu pertanyaan 1 menit dan waktu menjawab 2 menit. Kesempatan pertama, saya mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan baik kepada pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Dipersilakan. Saya persilakan semuanya untuk berdiri di mimbar. Ya. Pertanyaan untuk nomor 2 dan nomor 3. 1 menit dari sekarang. Oh iya, tadi dari pasangan nomor urut 2 menyampaikan akan mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis. Artinya untuk mewujudkan itu semua tidak lepas dari sektor perekonomian. Sekarang banyak para pengusaha yang mau berinvestasi di Kabupaten Klaten akhirnya mengurungkan niat pindah ke kabupaten lain. Bahkan tingkat investasi di Kabupaten Klaten lebih rendah dengan Kabupaten Boyolali. Itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mana itu menyangkut masalah perizinan. Bagaimana solusi pasangan nomor urut 2 dalam rangka untuk memperbaiki atau mengevaluasi sistem one stop service yang selama ini dibangun oleh pemerintah, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Baik, Enggak. itu untuk apakah pertanyaan itu untuk nomor 3 juga? Enggak. Oh, yang nomor 2 ini. Nomor 2. Yang nomor ringkas, 2. mohon yang ringkas. Yang nomor 2, bagaimana cara pasangan nomor 3 dalam meminimalisir bahkan menghapus sistem birokratik politi yang ada di Kabupaten Klaten yang saat ini sudah subur bak jamur dan menjadi adat istiadat di Kabupaten Klaten. Baik. Baik, pertanyaan baik untuk nomor 2 dan nomor 3 sudah disampaikan. Untuk kesempatan menjawab yang pertama, saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 tentang one stop service. Mas catat, namanya nyatat bila ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Fauzan yang saya hormati, Mas Hermanto. Tadi ada pertanyaan tentang one stop service ya Pak ya. Sebenarnya Klaten ini sudah cukup baik. One stop service itu sudah ada, artinya service untuk perizinan itu sudah 1 atap. Jadi ini sudah baik. Yang tidak baik kita benahi, yang sudah baik akan kita teruskan. Yang jadi permasalahan tadi Anda bertanya investasi kenapa sudah mau datang lalu pergi. Di sini idealnya bertanya langsung dengan Pak Bupati yang ada di sini, tapi saya berusaha menjawab. Saya berusaha menjawab karena saya juga nggak tahu. Sebentar, saya berusaha menjawab, kasih saya waktu. Jadi saya tidak tahu kenapa investor yang datang lalu batal, banyak faktor. Cuman yang jelas ke depan untuk investasi yang datang ke sini, selain kita berikan tax holiday, gratis pajak tergantung jumlah karyawan, besok itu juga kita bantu penyediaan lahan baik melalui lahan-lahan kas desa, dan yang paling penting besok pemerintahan kami tanda tangan bupati untuk investor gratis saja Pak. 40 detik, Ya, Bro. Pak Sunarto. Kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Adinda Foyan sangat bersemangat sekali, sehingga pertanyaannya saya tangkap. Kalau nanti tahun 2017 antara regulasi pendidikan SMU dan SMA akan ditarik ke provinsi, maka kami akan mempunyai alokasi anggaran yang sangat sedikit. Oleh karenanya kalau kami menghitung sekarang dengan peristiwa pendidikan di Kabupaten Klaten ini hiruk pikuk terus, maka kebijaksanaan kami akan berpihak pada pendidikan yang gratis. Terima kasih.
Tetap berdiri, mohon tetap berdiri, Pak. Saya persilakan Ibu Sri Hartini dan Ibu Sri Mulyani untuk menjawab pertanyaan calon pasangan nomor 1. Dipersilakan, 2 menit. Ya, pertanyaannya untuk birokrasi yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang lain sudah kami lakukan sejak dulu. Jika masih ada kekurangan, kami Sri Kandi Berharti Mulya akan terus bekerja dan mengabdi tiada henti untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Karena kami sudah memiliki pengalaman di bidang pembangunan infrastruktur, buktinya tahun 2014 saja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten mampu mencapai angka 5,79%. Artinya, infrastruktur yang selama ini sudah dibangun memiliki kemampuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan selama ini seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, transportasi, dan pengelolaan sampah akan terus kami tingkatkan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Monggo Bu Wakil. 30 detik Ibu Sri Mulyani. Matur nuwun untuk pertanyaannya. Ke depan kalau kami dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Klaten memimpin 2016-2021, kami ke depan akan mengadakan reformasi birokrasi kalau memang perlu direformasi. Kalau birokrasi di kabupaten sudah baik, akan kami lanjutkan. Mungkin dari sudutnya Mas Pandang itu Mas Pausan kurang, tapi menurut masyarakat kabupaten sudah baik. Matur nuwun. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 3. 1 menit, pertanyaan singkat dan padat. Adinda Fauzan yang terhormat, kita sama-sama pernah menjadi anggota DPRD. Selalu kita mengkritisi tentang pendapatan asli daerah. Sesungguhnya Pak Manto, Mas Fauzan memotret potensi daerah untuk meningkatkan PAD ke depan itu masih punya peluang besar. Seperti apa? Kisi-kisi untuk meningkatkan itu. Terima kasih. Ya. Dijawab nanti, Pak. Kemudian Belum. Silakan. Kepada Ibu nomor 3. Hartini dan Bu Mulyani ini tetangga dan juga sahabat Rob. Oleh karenanya pertanyaan ini tidak jauh-jauh. Kami ingin bertanya, selama ini Bu Wakil ini mengelola pemerintahan. Musrenbangda dari 4 pilar bottom up, top down, politis dan teknokrat. Nah, ini peran Bu Wakil untuk menentukan postur anggaran itu, posisi Anda di mana, Bu? Nggih, matur nuwun. Baik. Hadirin yang saya hormati, mohon perhatian. Hadirin yang saya hormati, kita beri kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Ya, terima kasih. Kabupaten Klaten adalah kabupaten secara geografis sangat potensial sekali. Dilihat dari iklim investasi, itu seharusnya lebih positif iklim investasi dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Cuman yang menjadi permasalahan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan para investor yang mau datang ke Kabupaten Klaten dikarenakan masalah faktor perizinan yang terlalu lama dan biaya sangat mahal dengan munculnya berbagai macam calo perizinan. Nah, ini yang menjadi semangat kami dalam rangka untuk membangun Klaten, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, bagaimana mendesain, mempromosikan Kabupaten Klaten dari kancah nasional maupun internasional dengan berbagai macam fasilitasnya, sehingga membawa gairah bagi para investor, bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kabupaten Klaten dengan zero cost masalah perizinan, sehingga dari pemerintah daerah
bisa memaksimalkan regulasi terutama masalah penyaluran CSR yang akan diberikan dan disalurkan oleh masing-masing perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Klaten, sehingga secara tidak langsung bisa membangun tingkat pertumbuhan sektoral yang ada di masing-masing desa. Itu. Terima kasih. Masih ada 40 detik Pak Harmanto. Ya, ingin menambahkan kaitannya untuk menaikkan PAD. Klaten ini masih banyak peluang-peluang yang sebetulnya masih bisa kita gali, terutama adalah sesuai dengan konsep kami, pendekatan desa dan kecamatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi untuk kita angkat sesuai dengan aspirasi masyarakat, sesuai dengan sumber daya manusia yang ada. Kemudian yang kedua, Klaten ini masih bisa kita kembangkan yang namanya ekonomi kreatif, yang namanya ekonomi agroindustri, agropelitan dan lain sebagainya. Karena Terima kasih. Kita beri kesempatan kepada Ibu Sri Hartini dan Ibu Sri Mulyani untuk menjawab. 2 menit. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Pak Haji Sunarto. Peran saya sebagai Wakil Bupati Klaten ialah membantu Bapak Bupati Klaten dalam hal kebijakan apapun. Wakil Bupati harus membantu dan kerjasama. Maka dengan itu saya bersama Pak Bupati Klaten hampir 5 tahun ini, mungkin tanggal 2 Desember saya sudah selesai. Ada kekurangannya, saya mohon maaf, dan saya akan melanjutkan program Bapak Haji Sunarno Bupati Klaten yang akan datang sebaik-baiknya. Mungkin dengan itu saya bersama Bapak Bupati, karena Bapak Bupati sudah 2 periode, maka saya diizinkan dan diberi amanah oleh Bapak Bupati untuk meneruskan jadi Bupati Klaten 2016-2021. Terima kasih. Silakan Ibu, 46 Pak Narto detik. tadi bilang setiap musrembang yang diadakan di Kabupaten Klaten Bapak Bupati tidak ada. Kemungkinan pada saat itu Bapak Bupati berbarengan acara yang lain. Tapi tenang Pak Narto, ke depan kalau kami berdua diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Klaten, pada saat musrembang yang ada di Kabupaten Klaten, kami akan lengkap duduk bareng bersama birokrasi yang ada, baik itu Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih ke depan. Pak Narto, matur nuwun. Baik, kita akhiri debat publik ini dengan segmen 3 belum selesai. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. 1 menit dari sekarang, yang ringkas dan padat. Saya akan mempertanyakan pasangan nomor urut 1. Salah satu visi dan misi Bapak menyebutkan ingin mewujudkan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan. Pertanyaan kami, bagaimana hal itu bisa terwujud? Atau langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan? Karena di satu sisi ada kewajiban pemerintah daerah untuk mempertahankan perlindungan lahan pangan berkelanjutan seluas 32.451 hektar. Padahal sarana untuk terwujudnya kawasan agropolitan diperlukan lahan yang cukup luas. Baik, untuk yang kedua Ibu, pertanyaan untuk yang kedua. Pertanyaan untuk Pak One sama Pak Narto. Dari data tahun 2013, penduduk Kabupaten Klaten berjumlah 1.400.000 lebih. Jumlah anaknya ada 384.500 atau 20%.
dari total penduduk di Kabupaten Klaten. Padahal kenyataannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Layak Anak Pratama. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan apa yang sudah dicapai selama ini? Baik, saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab terlebih dulu. Pak Sunarto, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yani, Bu Hartini. Sesungguhnya pertanyaan ini cerdas. Kemudian kami harus jawab juga harus dengan cerdas, Prof. Ya. Jadi kalau kabupaten ini sudah layak anak, maka tugas kami untuk melengkapi, melindungi hak-hak anak. Nah, hak-hak anak itu adalah hak bermain, hak untuk mendapatkan hiburan, hak untuk mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Oleh karenanya kami sangat bangga ketika Bu Hartini dan Bu Yani ini untuk konsen kepada anak dan ibu. Oleh karenanya kalau nanti rakyat memberi mandat pada saya, maka saya akan memfasilitasi pendidikan anak usia dini, kemudian anak usia dasar. Kemudian saya luruskan Bu Yani, penduduk di Klaten itu adalah 1.436.055. Dengan penduduk itu, maka sekarang ini kami punya TPS 1.880. Oleh karenanya, dengan jumlah penduduk itu, maka kami akan konsentrasi kepada satu wilayah yang barangkali ini nanti akan menjadi pembiayaan-pembiayaan. Oleh karenanya, Ibu Yani dan Bu Hartini, ketika Ibu konsen dengan layak anak, monggo silakan Pak Onet. Terima kasih Ibu, kita langsung saja to the point. Yang kita butuhkan besok yang belum ada di Klaten dan ada dalam konteks kita memimpin ke depan adalah dibuatnya balai RW, di mana anak-anak itu besok bisa dengan mudahnya bermain, belajar, mengaji, berkumpul dengan teman-teman semua, karena selama ini cukup jauh untuk ke balai kelurahan. Dan untuk Ibu Hartini tadi kita terima pamitnya Bu, terima kasih. Baik, hadirin yang saya hormati, sekarang kita dengar jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan, Ya. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Klaten kurang lebih sekitar 33 hektar. Saat ini para petani atau kelompok-kelompok tani masih berpikir untuk meningkatkan pendapatan para petani dengan sistem pertanian yang konvensional, belum mengarah pada pertanian industri agroindustri atau agrowisata. Nah, ini yang menjadi semangat kami dalam rangka untuk meningkatkan pertanian yang ada di Kabupaten Klaten, tidak hanya bercocok tanam secara konvensional, tapi kami berupaya dengan sungguh-sungguh menjadikan pertanian yang ada di Kabupaten Klaten masuk tahapan yang lebih maju, yaitu agroindustri dan agrowisata, yang mana kalau itu bisa dijalankan dengan baik, difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Klaten dengan program-program pemerintah untuk para petani dan didukung penerapan Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K, yang mana membentuk Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menjadi sebuah badan. Insya Allah akan mengoptimalkan kinerja para penyuluh untuk memberikan pendampingan kepada para petani, sehingga akan terwujud para petani yang profesional, para petani yang mandiri, para petani yang mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam dengan baik. Ini kawan. Masih ada 20 detik. Ya, kamu menambahkan sesuai dalam misi yang kami jabarkan dalam misi, yaitu salah satu untuk mengembangkan ekonomi sosial yang berdasarkan potensi lokal, salah satunya adalah agropulitan.
Klaten ini masih bisa kita buat pusat-pusat sayuran, pusat-pusat buah-bahan yang kemudian ini akan kita kembangkan